Salam hangat buat seluruh rekan-rekan petani walet yang ada di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia. Pada khususnya kembali bersama saya Teddy Archie. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jam-jam penting walet masuk dan menginap. Namun sebelum lebih lanjut, silakan subscribe dan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal info-info tentang trik-trik budidaya walet. Ya, seperti yang kita pahami bersama bahwa gedung walet itu sangat sensitif terhadap gangguan-gangguan. Sebenarnya bukan gedung waletnya, tetapi waletnya, baik walet penghuni maupun walet baru yang sedang beradaptasi atau walet yang sedang mencari rumah baru. Gangguan dari luar itu bisa berupa predator ataupun pepohonan tinggi yang ada di sekitar gedung dalam jarak yang cukup dekat, atau hal-hal lainnya yang pernah saya bahas juga. Dan gangguan yang ada di dalam itu bisa berasal dari hama, bisa juga berasal dari predator dari luar yang masuk ke dalam, ataupun gangguan yang diciptakan atau dibuat oleh pemilik gedung sendiri. Sebelum saya lebih lanjut, untuk informasi ini adalah video lama, video dari gedung SWAT yang diambil ketika gedung baru berusia lebih kurang 1 tahun. Dan video ini saya gunakan untuk layar dari tutorial saya kali ini. Oke, lanjut. Ya, gangguan yang diciptakan oleh pemilik diantaranya ketika pemilik terlalu sering masuk ke dalam gedung, bahkan masuknya pada jam-jam yang tidak tepat, dimana pada saat itu ada walet-walet muda yang sedang mencari rumah baru atau yang sudah beradaptasi beberapa hari di dalam gedung dan sedang berada di dalam. Tiba-tiba pemilik masuk pada jam-jam yang tidak tepat, bahkan sering masuk ke dalam gedung hanya untuk mengontrol atau melihat karena ketidaksabaran atau penasaran terhadap gedungnya. Memang pemilik tetap harus masuk ke dalam gedung, harus kontrol secara berkala. Tetapi jika kontrolnya tidak tepat waktu atau terlalu sering, itu juga sangat tidak baik dan bisa berakibat fatal terhadap perkembangan gedung, khususnya gedung-gedung baru. Gedung-gedung baru yang siap berkembang, gedung-gedung baru yang sedang berkembang. Jadi ini yang akan kita bahas tentang jam-jam penting untuk walet menginap. Walet bukan hewan nokturnal atau hewan malam, melainkan hewan yang mencari makan di siang hari. Ia akan terbang di pagi hari dan akan kembali menjelang hari gelap. Namun ada juga walet yang kembali ke gedung di siang hari untuk memberi makan anak-anaknya. Ada juga yang mengeram. Namun dengan masa mengeram yang cukup panjang, walet juga akan terbang untuk mencari makan. Dan itu semua dilakukan di siang hari. Aktivitas walet penghuni atau walet indukan di siang hari inilah yang seharusnya kita amati dan menjadi bagian penting ketika kita ingin merebut setiap anakan walet yang baru lepas kandang atau yang baru terbang perdana dan sedang mencari rumah baru.
Mencari rumah baru maksud saya dalam hal ini adalah walet muda yang sedang mencari hunian atau mencari koloninya. Nah, tentang anak walet yang sedang mencari rumah baru ataupun tentang pertanyaan teman-teman, mengapa anak waletnya tidak kembali ke gedung asalnya, nanti akan saya buatkan tutorial khusus dan penjelasan tentang hal tersebut. Aktivitas walet penghuni ketika mencari makan atau walet penghuni yang memiliki anak dan telur ini akan menjadi aktivitas yang diikuti oleh anak walet muda atau anak walet yang sedang mencari rumah baru. Walet penghuni itu bisa pulang di sore hari atau menjelang gelap, bisa juga pulang di siang hari. Tergantung dari letak atau jarak populasi serangga atau letak dari wilayah pakannya. Ada wilayah pakan yang tidak jauh dari gedung walet, ada juga wilayah pakan yang memang jauh dari gedung walet. Dan ini juga dipengaruhi oleh musim. Karena walet tidak hanya mencari makan di satu lokasi pakan. Pada musim-musim tertentu, lokasi pakan A itu bisa saja populasi serangganya itu kurang. Sehingga walet akan mencari lokasi lain, bergerak ke arah lokasi lain yang banyak serangganya. Ya, kembali ke video, kita bisa lihat ini video yang saya ambil ketika gedung sudah berusia 2 tahun. Dan perbedaannya dengan video yang pertama, di gedung ini dindingnya sudah dicat warna putih. Gedung ini gedung berukuran 4x8, 4 lantai. Lantai 1, 2, dan 3 itu menggunakan dinding beton, dan lantai keempat menggunakan dinding kayu. Ini gedung semi permanen. Nah, jika lokasi pakan itu dekat dengan gedung dan populasi serangga banyak, maka walet penghuni itu tentu saja akan lebih cepat pulang ke gedung dan lebih banyak bermain di gedung. Sebaliknya, jika lokasi pakannya jauh atau populasi serangga yang banyak itu jauh dari gedung, maka gedung akan lebih banyak terlihat sunyi. Gedung hanya akan ramai mungkin di pagi hari dan sore hari saja. Hal itulah yang bisa menjawab kenapa kita sering mengamati gedung, kadang sunyi dan kadang ramai aktivitas di sekitar LMB. Dan kita sering menyamakannya atau mengidentifikasinya itu karena pengaruh musim. Itu benar, pengaruh musim yang mempengaruhi jumlah serangga yang ada di sekitar lokasi gedung kita, di mana seperti saya jelaskan tadi itu akan mempengaruhi aktivitas walet di sekitar gedung, khususnya yang bermain di LMB. Ya, dari penjelasan saya ini tentang aktivitas walet di siang hari dan kaitannya dengan lokasi pakannya, teman-teman pasti sudah bisa memahami kapan waktu yang tepat untuk masuk ke dalam gedung walet. Hal ini terkait dengan jam-jam kritis, jam-jam penting untuk bisa merebut anakan walet dan menginapkan anakan walet tersebut. Dan bukan hanya menginap, tetapi dia juga bisa bertahan dan menjadikan gedung kita sebagai gedung huniannya dan tidak berpindah-pindah lagi. Yang pertama adalah kapan kita masuk ke gedung walet setelah gedung on perdana. Nah, banyak postingan saya baca atau informasi yang saya baca bahwa anjuran atau saran teman-teman itu sebaiknya
setelah 3 bulan setelah gedung on perdana. Nah, menurut saya sebenarnya tidak harus 3 bulan. Setelah on perdana, kita harusnya sudah masuk ke gedung untuk melihat dan mengontrol itu 1 bulan setelah on perdana. Itu waktu yang menurut saya paling lama. Bahkan kita bisa masuk 3 minggu setelah on perdana. Hal ini harus kita lakukan karena kita harus melihat kondisi di dalam, mengecek kondisi di dalam, apakah ada predator ataupun ada suara-suara yang tidak bekerja. Walaupun awalnya kita sudah cek, mungkin sebelum on kita cek semua dan bekerja dengan baik. Tetapi karena itu adalah buatan tangan kita juga atau buatan pekerjaan dari teknisi, ya bisa saja ada masalah ketika gedung sudah on. Namun menurut saya, setelah on perdana, 1 bulan setelah on perdana, kita harus sudah masuk ke dalam gedung untuk mengontrol dan melihat kondisi di dalam. Apakah ada predator ataupun ada suara yang tidak bekerja di Twitter. Mungkin ada Twitter yang lepas sambungannya dan sebagainya. Karena walaupun kita sudah cek sebelum on perdana, kita sudah cek semua bekerja, namun ada kemungkinan itu bisa terjadi, tetap bisa terjadi. Ada sambungan kabel yang lepas, mungkin gangguan dari predator, atau pun bisa juga itu terjadi karena ada manuver walet, pergerakan walet di sekitar Twitter yang tanpa sengaja itu telah melepas sambungan kabel. Nah, resiko fatal yang bisa terjadi jika kita tidak masuk selama 3 bulan, jika ada Twitter yang lepas sambungan kabelnya, maka selama 3 bulan itulah suara di Twitter tersebut tidak bekerja. Yang fatal itu apabila sambungan kabel utama yang mengakibatkan seluruh ruangan itu mati, drop. Katakanlah seluruh satu lantai itu suara inapnya drop karena ada sambungan kabel yang lepas. Ataupun ada Twitter tarik yang tidak berfungsi sehingga walet gagal turun, walet gagal masuk ke ruang inap yang disebabkan tidak ada suara pemandunya. Demikian juga untuk waktu-waktu berikutnya, kita bisa kontrol 1 bulan sekali untuk membersihkan dan menyemprot racun membunuh hama dan predator. Ya, untuk video yang ini adalah gedung di Sabah, Malaysia yang saya posting di dalam tutorial 3 metode penggunaan suara inap di LMB. Ini adalah kondisi di tahap pertama atau di pasca penanganan tahap pertama, bukan tahap kedua. Itu bisa kita lihat dari perbedaan menara foyernya yang belum ditangani. Ini pasca penanganan tahap pertama, yaitu penataan tata ruang dan tata suara di dalam. Ya, selanjutnya adalah kapan waktu yang tepat untuk kita masuk ke dalam gedung walet. Karena ini terkait dengan jam-jam kritis anakan walet menginap atau walet baru yang beradaptasi dan akan menginap di gedung kita. Nah, seperti penjelasan saya di awal bahwa anakan walet itu selalu mengikuti manuver-manuver atau pergerakan walet penghuni, walet dan indukan yang ada di gedung, yang bermain di sekitar LMB atau yang bergerak pulang mencari makan. Hal ini sebenarnya sudah saya beberapa kali jelaskan tentang pola atau perilaku anakan walet yang selalu mengekor kepada indukan. Ini sudah saya jelaskan di beberapa tutorial saya. Nah, di jam-jam penting inilah yang harus kita amati, kita awasi supaya kita tidak mengganggu anakan walet yang sedang beradaptasi atau akan menginap di gedung kita. Bahkan ketika sudah ada berada di dalam, kita hindari untuk berada juga di dalam gedung. Namun sebenarnya kita tidak pernah tahu apakah ada anak walet yang sedang beradaptasi atau tidak di dalam gedung.
kecuali kita menggunakan CCTV di gedung kita. Nah, jam-jam yang bisa kita masuk ke dalam gedung itu antara jam 9 pagi sampai dengan jam setengah 12 siang. Ini waktu yang baik untuk kita masuk ke dalam gedung. Namun jika di antara jam tersebut banyak walet yang bermain di sekitar LMB, kita hindari dulu, kita tidak usah masuk dulu. Tunggu waktu di saat memang tidak ada walet yang bermain di sekitar gedung atau di sekitar LMB, baru kita masuk. Karena dengan adanya walet yang bermain di LMB itu juga ada kemungkinan besar di situ ada anakan walet baru yang sedang mencari rumah, dan kemungkinan dia akan masuk ke dalam. Nah, demikian juga di sore hari, hindari masuk ke dalam gedung di sore hari, karena pergerakan walet itu memang pulang di sore hari, dan pergerakan inilah yang diikuti oleh anakan walet. Jadi ini adalah jam-jam kritis supaya kita bisa memahami dan tidak mengganggu walet baru yang akan beradaptasi di gedung kita. Demikian juga ketika hari sedang hujan atau mendung-mendung dan gerimis, sebaiknya kita tidak usah masuk ke dalam gedung. Karena di saat kondisi hujan itu biasanya banyak walet yang berada di dalam. Ada yang sedang mengeram anak-anaknya, namun ada juga yang memang enggan keluar karena cuaca yang tidak baik dan mereka kesulitan untuk mencari makan. Ada juga walet-walet muda yang memang enggan keluar karena takut, karena cuaca yang tidak dia pahami. Karena namanya walet muda yang baru lepas kandang dan dia sudah menemukan rumah baru, melihat dan mengetahui masih banyak teman-temannya, koloninya di dalam, dia juga enggan keluar karena sifatnya masih belajar. Ya, ini beberapa informasi penjelasan saya terkait jam-jam kritis walet menginap. Namun yang paling penting yang harus dipahami bahwa hindari masuk ke gedung di sore hari, khususnya gedung-gedung baru atau gedung-gedung yang sedang berkembang, karena di sore hari tersebutlah banyak walet muda yang memang sedang mengikuti aktivitas walet indukan yang masuk ke dalam gedung. Ya, ini sedikit penjelasan saya terkait dengan jam-jam kritis untuk walet menginap, dan semoga bisa memberi pencerahan buat teman-teman, dan lebih kurangnya atas penjelasan saya semoga bisa memberi kebaikan, dan saya mohon maaf jika ada yang kurang dari penjelasan saya. Karena bagaimanapun jika ada perbedaan, karena itu juga terkait dengan pengalaman dan pemahaman masing-masing dari kita ketika kita mengamati, menganalisa dan mempelajari tentang budidaya walet. Salam sukses produktif, salam sehat buat semua.